Selanjutnya kita sama-sama doakan. Yang pertama khusus untuk almarhum orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita. Lebih khusus kita doakan yaitu ibunda dari Ibu Ainah Tanati Jaina, Nabila Ibu Tarsi binti Karma. Mudah-mudahan ajalana sifat manis selama di hampura dosa-dosa. Selanjutnya kita doakan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit atau mendapatkan musibah, di antaranya yang sedang sakit Ibu Hajar, Ibu Jarkasi, kemudian Ibu Aan Resman binti Gajah, dan seluruh keluarga atau jemaah yang sedang sakit. Mudah-mudahan mereka diberi kesehatan, diberi kesembuhan, dan kita doakan khusus untuk Bapak Muhammad Reza, mudah-mudahan Allah berkekuatan dan batin dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afihi. Allahumma rabbana sayyidina syai'in la shifa illa shifa wa shifa la yughadiru saqama. Allahumma yassir lana umurana wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan buka Al-Quran surah apa? Al-A'raf. Al-A'raf ayat satu empat dalam belajar Musa di Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnini bil ilmi wa sayyidni bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى
pada para sahabatnya
keluarganya dan seluruh para pengikutnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, istiqomah dalam beribadah, dimudahkan dalam segala urusan, dihasilkan apa yang kita cita-citakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah sama-sama bisa menghadiri kembali dalam kajian kita, dalam pengajian kita, yaitu mempelajari atau memperdalam tentang qiraah atau bacaan Al-Qur'an, serta kita selain membaca juga sedikit banyak kita menggali apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini menjadi penerang kepada hati kita. Karena apa? Karena hati kita ini terkadang menjadi hati yang qaswah. Qaswah itu adalah keras. Kadang juga hati kita ini adalah menjadi hati yang lain. Lain itu lembut, lentur. Ada yang qaswah, ada yang lain, ada yang keras, ada yang lembut, yang lentur, lembut, leles. Nanti ada hati yang keras. Ini yang bahaya itu adalah hati yang keras atau qaswah. Di antara tanda orang yang akan celaka itu adalah memiliki hati yang qaswah, hati yang keras. Tapi ketika hati itu dibawa zikir, dibawa untuk bertolakul ilmi, dibawa untuk beramal soleh, maka insya Allah akan menjadi hati yang lentur, hati yang lembut, insya Allah. Alhamdulillah kita semuanya sampai hari ini masih memberi kecenderungan hati kita ini untuk sama-sama hadir di tempat pengajian. Terima kasih ibu-ibu para petugas acara dari Bantar Sari, Nonton, ini penerus mengaji. Mudah-mudahan lanjut ke depannya tetap bisa eksis di Masjid Agung Al-Musawarah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh jamaah dan ibu-ibu yang sudah mensukseskan kegiatan kita pada minggu kemarin. Alhamdulillah sukses ya. Fotonya masih ada, foto kiainya ada, tempel di tembok ya boleh ya. Insya Allah setahun bisa akan terukur. Bukan fotonya tapi sholawatnya yang harus diamalkan adalah sholawatnya ya. Ibu-ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, kata Rasul kepada Ibnu Abbas, ia bernama Sumin, wahai ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, dulu sampai saat di majlisil ilmi, duduknya kamu di tempat ilmu, la tamassu qalaman wa la taktub harfan, tidak menggoreskan tinta, tidak menggoreskan
Alhamdulillah. Sehingga derajat orang yang berilmu, jangankan orang yang berilmu itu melek, tidur saja itu derajatnya lebih mulia daripada orang bodoh melaksanakan sholat. Halo, halo. Derajat orang yang berilmu, tidurnya saja derajatnya itu lebih mulia daripada orang bodoh melaksanakan sholat. Ada satu peristiwa ketika Rasul mau masuk masjid, kemudian di pintu masjid itu ada iblis. Ayah salah? Di pintu masjid ada? Kata Rasul, waduh, kayak iblis ya, mencegah di lawan masjid, menghalalkan masjid. Kemudian Nabi bertanya kepada iblis, ya iblis, wahai iblis, kenapa Anda ada di pintu masjid sehingga saya terhalang mau masuk ke dalam masjid? Kata iblis jawabnya begini, saya mau masuk ke dalam masjid, mau menggoda orang yang sedang sholat. Menggoda aku menuju sholat, tapi saya terhalang dan saya merasa takut karena dipikir orang yang sedang sholat itu ada orang yang sedang tidur. Kata Nabi, kok aneh, kamu lebih takut sama orang yang tidur daripada orang yang sholat. Orang sholat itu orang yang sedang bermunajat, orang yang sedang dekat kepada Allah, orang yang sedang ingat kepada Allah. Tapi kenapa kamu itu lebih takut oleh orang yang tidur? Kata iblis begini, itu orang lagi sholat cuma sholat ma, sholat lahir, hanya warna lain sholatnya, hati nama malawang cina, dan itu kaya. Ini rata-rata kayak begitu kayaknya. Betul ya? Betul tidak? Jangan kamu main sholat saya nggak pernah, tapi ke sholat malah kenali, kumpul sebagai halu. Kapan kita ke sholat? Nah, akhirnya kata Nabi, kok aneh, kamu itu takut sama orang yang tidur. Kata iblis, kamu jangan melihat tidurnya Muhammad. Orang tidur itu adalah orang alim, orang tidur itu adalah orang yang berilmu. Tapi orang yang sholat itu adalah orang yang bodoh dan tidak berilmu, cuma melaksanakan sholat aja. Makanya saya menggoda dia, tapi saya terhalang, ada orang tidur di sampingnya, jadi saya segan untuk masuk. Jadi kalau sedang ngaji ada orang yang tidur, itu lumayan insiran iblis. Halo, halo. Ayo duduk, kan? Ayo terjemahin, lumayan insiran iblis. Anda kalau bersama di pengajian atau suara berapa itu daripada iblis kepada orang atau berita, ya supaya ada halangan berusaha. Orang mereka beda itu ibu-ibu anak berdakwah, cek iblis ni, apa yang ini orang kasih baik dah supaya orang mengajikan itu. Orang mereka halangan mereka goda itu jamaah anu berita. Sebab mereka mengajikan berita apa boleh baik saja. Ada cek iblis. Tapi kehalangan di pikiran anak yang terbentukan. Jadi iblisnya nah, jadi semuanya selamat. Orang bodoh sholat selamat, orang alim tidur pun selamat oleh iblis. Nah ini Bu, berharganya kita ini adalah menggali ilmu Allah, mengisi hati kita supaya hati kita ini adalah
ayat 45. Dan kami telah tinggal di tempat orang-orang yang zalim. Di masa ini lagi nawaram wasakankum dan cicing ada di masa ini di tempat alladzi nawalamu ari eta jalma-jalma nate zalamu eta pada dolim ya kaaraje zalamu anfusahu pada dolim maranehanana anfusahu kana diri maranehanana. Jadi artinya cici di deket jalma anu tukang nyieun dosa ka Gusti Allah. Alladzina zalamu anfusahum artosna anjeun barang pos cici geus cici di hiji tempat anu eta tempat teh nyaeta tempatna jalma-jalma anu zalim kana dirina bil kufri, yaitu dengan melaksanakan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melaksanakan ingkar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila lupa misal nah, ini kita menempati suatu tempat itu adalah pada hakikatnya itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tempat yang kita tempati atau tempat yang kita duduki di lingkungan tempat itu adalah ternyata banyak orang-orang yang jauh dan ingkar kepada Allah, di lingkungan orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah. Itu tantangannya hebat. Lebih hebat tantangannya daripada orang yang tinggal di tempat di tengah-tengah orang yang soleh. Mungkin tingkat kesabarannya ketika kita bertahan duduk atau tinggal di tempat di sekelilingnya banyak orang-orang yang zalim, banyak orang-orang yang berkhianat, banyak orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, tapi kita tegar dan sabar menghadapinya, itu berarti lebih hebat, lebih kuat kita ini daripada tinggal di tengah-tengah orang yang soleh, karena usianya kecil bagi kita. Ada cicing yang jalan soleh mah kurang jadi pager pantas. Besok barulah itu anu soleh. Ketika kita bergaul dengan orang salah, ternyata kita menjadi orang yang soleh. Itu luar biasa. Apa sebabnya disebut luar biasa? Karena pengaruh yang datang kepada kita bukan pengaruh yang baik, tapi mungkin pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Tapi kita istiqomah dalam kebaikan dan bisa bertahan dalam kebaikan. Itu adalah orang hebat. Itu adalah orang kuat. Halo Bu? Pernah ibu mengalami? Pernah tidak? Cicing di tempat lingkungannya kurang bagus, tapi kita tegar, kuat menghadapinya. Tapi bukan berarti kita mengasingkan diri, bukan berarti kita harus mengasingkan diri sehingga tidak kenal dengan mereka dan tidak bergaul dengan mereka. Kita ini hidup ini perlu
Tapi kita ini adalah sebagai makhluk sosial, sebagai manusia yang tentunya adalah hidup membutuhkan kepada orang lain. Jangan begini, mentang-mentang kita ini merasa orang paling bersih atau paling suci atau paling soleh, tetangga kita ada orang yang memang perilakunya kurang baik sehingga orang teh akur antara itu mau banyak kita jalan, itu pun kurang bagus. Tapi kalau seandainya pengaruh itu adalah ternyata sangat dahsyat dan luar biasa, sehingga kita ini kalau tetap ada di sana, kita ini tidak bisa untuk menangkal dan tidak bisa menolak pengaruhnya, sehingga kita akan terbawa arus, akan terbawa jeleknya. Nah, itu boleh kita ini adalah menjaga diri kita dari pengaruh hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi menyelamatkan diri, karena menyelamatkan diri kita itu adalah lebih wajib dan lebih utama. Tapi ketika kita bisa memberikan pengaruh kepada mereka, pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, sehingga mereka itu adalah ikut dengan kita, itu hebat. Sehingga kita ini punya pengaruh orang itu, sehingga akhirnya berbalik jadi bagus, jadi baik. Nah, itu perjuangan kita. Ya, nah makanya ketika kita berada di suatu tempat, lingkungannya adalah orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita bisa bertahan dari menerima itu dan tidak berpengaruh kepada kehidupan kita, ya, boleh kita tetap ada atau berada di tempat tersebut. Tapi ketika pengaruh itu kurang bagus, maka boleh kita untuk meninggalkan tempat itu dan memilih tempat yang lebih aman. Ya. Nah. Wasadantum bi masakinil ladina zalamu anfusahum bil kufri minal umamis sabiqah wa tabayyana lakum kaifa fa'alna wa tabayyana lakum, dan telah nyata bagi kamu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Allah telah berbuat kepada mereka, yaitu adalah memberikan apa? Azab atau memberikan akibat minal uqubati falam tanzaju. Mereka diberi akibat, diberi siksa dari perilakunya, apa yang telah mereka lakukan sesuai dengan amalan mereka. Ya, Allah beri siksa kepada orang-orang kafir. Allah beri azab kepada orang-orang kafir. Wa darabna lahumul amsal wa darabna lahumul amsal. Dan Allah telah menjadikan, yaitu penjelasan, atau Allah telah memberikan beberapa perumpamaan, yaitu yang ada di dalam Al-Quran, di Al-Quran falam ta'tabiru. Ya, jadi dulu banyak kisah-kisah orang-orang yang berbuat ingkar kepada Allah, sehingga Allah memberikan akibat dari perbuatannya. Itu telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Allah membuat hal tersebut itu supaya dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran oleh kita. Bagaimana Allah memberikan akibat kepada Fir'aun, bagaimana Allah memberikan akibat yaitu kepada Qarun, bagaimana Allah memberikan akibat kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana Allah memberikan akibat kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Supaya dijadikan sebagai ibrah oleh kita, ya. Maksudnya supaya orang ulang-ulang
seperti kaum-kaum terdahulu. Tahu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah itu saja. Ibu maos neangan ridho, sholat milari ridho, bersedekah mencari ridho, puasa neangan ridho, saleh neangan ridho Allah. Ya, nah, besar yang jelas. Ya, udah itu aja kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad makaru makrahum wa 'inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal. Wa qad makaru makrahum wa qad makaru, dan sungguh mereka telah membuat makar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertiga. Nabi, kemudian sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi berada di rumahnya Ali bin Abi Thalib, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi akan dibunuh. Karena apa? Karena mereka itu berlomba hidup atau mati. Si Muhammad pokoknya korban, hidup atau mati. Itu perjuangan dakwah seperti itu. Makanya perjuangan dakwah itu berat. Dulu zaman Nabi dakwah itu luar biasa beratnya. Beda dengan dakwah sekarang. Datang di subuhan, balik pulang, asal diberangkat dalam. Ya, datangnya disambung. Dulu zaman Nabi beda. Penyambutan kepada Nabi dulu itu adalah bukan dengan susuku, tetapi penyambutan kepada Nabi dulu ketika mau dakwah, Nabi itu dilempari dengan batu dan tai unta. Dilempar sampai Nabi ketika dakwah ternyata Nabi itu keluar darah dari pelipisannya, keluar darah, sampai malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Muhammad, saya tinggal nunggu instruksi. Iya jalan model dia memahami. Apa perlu saya mengangkat gunung dan gunung itu dilempar kepada mereka? Bagaimana kata Nabi? Wahai malaikat, ketika umatku ini adalah sudah mengerti dan sudah paham tentang Islam, mereka itu tidak akan berbuat seperti ini. Karena mereka berbuat seperti ini, mereka saking tidak pahamnya, saking mereka tidak mengertinya, sehingga berbuat seperti ini kepada saya. Bayangkan, kamu ibu ayah menyarekan, ibu ayah menyarekan, kumaha kira-kira? Tenang, kurang mahal ngambek, next story, meureun mantak itu ke manehna can ngartieun ka urang, can ngomongkeun ka urang. Lamun geus ngarti jeung geus ngomong kenal ka urang saha urang jeung kumaha urang mah insyaallah sudah moal kitu. Akhirna Nabi ngadoakeun, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, berikan hidayah kepada kaumku. Nah, eta laki-laki aya jawaban goreng adang ka urang. Doakeun sing alus. Kumaha doana? Mudah-mudahan Gusti maparinan taufik jeung dileleskeun hatena, dijembarkeun rizkina, disolehkeun hatena, dibageurkeun kieu. Tuluy ciduhan saeutik.
sinuhun. Anu tadina nongkrong jadi yang halal, anu tadina nukang jadi mana? Ummah layin qalbahu kama alantal habibi Daud alaihis. Ya Allah, lembutkan hatinya seperti kau telah melembutkan kepada besinya Nabi Daud alaihis. Besi ku Nabi Daud besi bisa jadi cair seperti cairan es. Eta besi ku Nabi Daud alaihis salam. Hati jalmi orang teu bisa ngarobah kana hati jalmi. Atau henteu? Atau henteu? Tepuk tangan teu? Tepuk tangan dina hati. Tuh cek aing oge nya. Tah syukur sia modal. Itu bukan sikap orang muslim, bukan sikap orang yang beriman. Sikap orang yang beriman itu tidak begitu. Ketika orang yang tidak baik kepada kita, kita harus bisa baik kepada dia. Itu adalah sikap orang mukmin. Ya, seperti apa yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat begitu, ayat begitu. Acan nulis ya tuh. Dari tadi ngomong-ngomong. Gawe lagi ngomong nu alus diomongkeun alus, nu goreng diomongkeun goreng. Kadang-kadang julid hate nu alus diomongkeun goreng. Nu goreng kalah dialus, jadi tiba ya serahkeun sagalana ka Gusti Allah. Mangga we Gusti nyabar. Gitu. Terus kami tidur. Begitu rumah Sayyidina Ali dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, dikepung rumah oleh kafir Quraisy, ditoong, aduh, mereka sudah baris mengepung rumah kita. Kata Nabi, wahai Ali, mane wayahna tong kaluar timah. Anjeun kudu bisa sare cicing di tempat sare urang. Jadi Sayyidina Ali tidak gantian Kanjeng Nabi tidur di tempat tidurnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi dan Abu Bakar mau keluar dari rumah Ali bin Abi Thalib. Ali itu ada dua di antara dua. Mungkin mati, mungkin hidup. Karena apa? Tidak ada lagi pilihan. Sebab Nabi arek diteana, arek dicari hidup atau mati. Kita Sayyidina Ali pasrah. Abdi wios, abdi kuat. Di dia ada tosan ulum na Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun ibu-ibu jamaah di dia, jamaah al-musabaqah, Ustaz Jamal teh rek dibunuh. Cek abdi ngajar ka ibu Ooh, mana Ooh? Mana Ooh? Ooh ya Ooh. Ayo. Cek abdi teh ngajar ka ibu Rita teh ibu Haji Rita. Oh Haji Rita wayahna. Oh Haji kudu cicing di maya sabab imah saya geus dikepung arek dibunuh urang teh. Oh Haji wayahna tong ini ti mah ieu saya mare kabur ka ditu. Kira-kira Bu Haji da ieu mah? Moal cenah Bu Haji. Naon sababna Bu Haji mumeun? Sabab sieun dibunuh, sieun mah Sayyidina Ali kumaha ketika disuruh oleh Rasulullah, Ali maneh tong kaluar cicing di iman maganti urang dina tempat sare urang. Kumaha cek Sayyidina Ali? Siap ya Rasulullah. Sabab maut nate syahid. Itu. Nah, Ali
kehendak Allah. Artinya Allah adalah sayang kepada kita dan kita akan dijadikan orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang jadi pejabat, boga kedudukan, ternyata tidak jabatan anak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bisa memberikan manfaat bagi umat. Itu berarti jabatannya berkah dan itu artinya pejabat yang akan mendapatkan kebaikan Allah. Orang yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah banyak duitnya, bawa hartanya, hatena murah. Berarti itu adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain gitu. Nah, kurang kurang mah jauh-jauh kok. Jauh-jauh di Gunung Cupu, Bantar Sari, Aji we, kurang teh betul atuh. Tahan dong gitu. Alhamdulillah. Semuanya adalah Allah yang ngatur. Kita ini adalah pelaksana. Kalau dalam sinetron itu adalah skenario-nya Allah. Orang masa daya nage bintang film, artis kabeh. Ya, cek Allah cerik sia, cerik. Naras bro? Cek Allah seri sia bunga. Kan gitu artis mah. Ya, mana bunga sia, bunga. Miskin, kurang mah kumaha sutra. Hidup ini adalah permainan. Bagaimana sutradara yang mengatur? Siapa sutradaranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sedang kita hadapi sekarang, apa yang kita jalani sekarang, itu adalah semuanya ada dalam catatan-catatan Allah dan tidak mungkin di luar ketentuan Allah Subhanahu